Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 12. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu kiranya Engkau karuniakan kepada kami di dalam kemurahan-Mu firman Tuhan, sehingga kehidupan kami ini senantiasa terpapar oleh firman Tuhan. Kehidupan kami senantiasa diterangi oleh cahaya firman Tuhan, sehingga kami pun boleh senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berikanlah kepada kami firman-Mu dan berikanlah kepada kami hati yang lunak sehingga kami bisa dibentuk berdasarkan dengan pembacaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitahukan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Namun dari antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dengan nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita masih mengingat ya bahwa Petrus dan Yohanes ketika dia sedang ada di gerbang indah bertemu dengan satu orang yang sakit lumpuh, saudara. Lalu di dalam nama Yesus Kristus orang itu disembuhkan. Dan Petrus dan Yohanes lalu nanti akan menjelaskan, saudara, bahwa itu bukan tentang kesalahan mereka. Ketika orang lumpuh itu dibangkitkan, dibangunkan kembali, dia bisa berjalan bahkan bisa masuk ke dalam bait suci, itu bukan karena mereka. Bukan karena kesucian mereka atau kehebatan mereka, tapi karena Yesus Kristus yang saat ini dinyatakan oleh mereka di dalam kuasa Roh Kudus. Dan pada saat yang bersamaan, saudara, Petrus juga menjelaskan kepada mereka bahwa kuasa Yesus itu adalah kuasa yang saat ini memanggil mereka untuk bertobat. Nah, ini adalah satu buah penghiburan yang sangat besar, saudara, karena fakta bahwa Yesus Kristus itu hidup dan bangkit dan kuasanya saat ini sedang bekerja merupakan satu buah kabar yang paling buruk bagi mereka yang ada musuh-musuh Tuhan Yesus, saudara. Kita masih mengingat, saudara, baru sekitar 2 bulan sebelumnya, saudara, mereka ini adalah orang-orang yang sangat berapi-api berkata bahwa Yesus itu harus disalibkan. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya bahwa sebetulnya Mesias itu memang akan datang, tetapi pasti bukan Yesus. Karena Yesus itu terbukti menurut mereka, terbukti melanggar hari Sabat, terbukti tidak cocok dengan pakemnya Yudaisme. Dan ternyata pada akhirnya terbukti juga mati di atas kayu salib yang dipercayai oleh banyak orang sebagai satu buah media kutukan dari Tuhan Allah. Oleh karena itu mereka percaya bahwa mereka ini benar dan Yesus Kristus dan para pengikutnya itu salah. Tetapi sudah sekarang ada fakta bahwa Yesusnya itu bangkit. Kalau dikutuk Allah, gak mungkin bangkit. Dan kebangkitan itu bukan dinyatakan sekedar bahwa mayatnya tidak ada lagi, kuburnya kosong, tetapi sudah saat ini dinyatakan dengan adanya orang yang lumpuh, yang mereka bisa saksikan sendiri setiap hari. Dan sekarang orang lumpuh itu bisa bangun, memiliki relasi yang dipulihkan dengan sesama manusia, dan bisa masuk ke dalam bait Allah, saudara. Maka, saudara, ini adalah satu buah kabar buruk buat mereka. Tetapi, saudara, Petrus mengatakan bahwa ini bukan kabar buruk buat kamu. Petrus mengatakan bahwa kamu melakukan itu karena kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan ini semua tidak berhenti sampai kepada tragedi, tetapi Tuhan Allah justru memakainya untuk menggenapkan rancangan Dia yang sudah ada sejak di dalam perjanjian lama, yaitu bahwa Mesias itu harus menderita karena menanggung dosa. Maka ada panggilan pertobatan bagi mereka, saudara. Dan ketika ada panggilan pertobatan, maka mereka menerima satu buah cicipan kecil. Mereka menerima semacam foretaste
dari istilah yang dipakai di dalam kitab suci kita, saudara. Petrus mengatakan Allah memulihkan segala sesuatu, ya. Yesus tinggal di sorga sampai memulihkan segala sesuatu, saudara. Nah ini ya, di dalam pasal 3 ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara, akan ada pemulihan segala sesuatu, dan saat ini mereka bisa menyaksikan foretaste-nya di dalam kesembuhan orang lumpuh, di dalam pertobatan mereka. Jadi sekali lagi yang ada di sini sekarang adalah foretaste, satu buah cicipan bahwa Allah akan memulihkan segala sesuatu. Sekarang saudara, kalau ya ada kesembuhan, yang mana adalah hal yang baik, ada pertobatan, yang mana adalah hal yang baik, dan itu menjadi satu buah penanda yang jauh lebih besar, yaitu bahwa Allah akan memulihkan segala sesuatu. Kejahatan akan dikalahkan, ketidakadilan akan dikalahkan, dan akan terjadi keadilan, kebenaran, belas kasihan, pertolongan bagi orang-orang lemah. Penguasa-penguasa yang jahat akan diturunkan. Itu sebetulnya kan adalah kabar baik, saudara. Tapi sekarang, saudara, kita mendapati ya ternyata ada yang tidak suka, saudara. Yaitu siapa? Imam-imam datang dengan kepala pengawal bait Allah, lalu orang-orang Saduki yang mendatangi mereka, saudara. Mereka tidak suka, saudara. Kenapa mereka tidak suka ya? Ini kan berita baik ya, bahwa pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Nah ini kan sebetulnya mereka harusnya suka, saudara. Kenapa mereka tidak suka? Jawabannya cukup simpel, saudara. Mereka tidak suka karena mereka adalah yang sedang memegang kuasa pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara, ada satu buah kepercayaan umum bahwa saat ini dunia sedang dikuasai oleh satu buah kekuasaan yang jahat. Kekuasaan yang menindas. Penindasan itu dinyatakan dalam bentuk yang beragam, saudara. Ada juga dinyatakan dalam bentuk orang yang sakit, dalam hal ini lumpuh, dan tidak bisa masuk ke dalam bait suci. Tidak bisa berelasi dengan sesama manusia dengan normal. Ini adalah tanda bahwa ada kekuasaan yang bukan kekuasaan Tuhan, yang saat ini tampaknya sedang merajalela. Lalu kita juga mendapati ada pemerasan, ada ketidakadilan, ada kesemenang-menangan, dan hal itu digambarkan secara sangat nyata di dalam kekaisaran Romawi, saudara. Kita tahu, saudara, kekaisaran Romawi itu punya slogan apa, saudara? Slogannya adalah saya datang, saya lihat, saya menang. Atau kalau mau lebih jujur ya, saya datang, saya lihat, saya taklukkan, saya kalahkan. Ada satu buah slogan, Pax Romana, kedamaian. Kedamaian, Pax Romana, kedamaian di dalam Romawi, saudara. Tapi kedamaian itu artinya apa? Kedamaian artinya adalah kamu setuju sama saya. Kalau kamu nggak setuju sama saya libas, pakai senjata, pakai pedang. Itu namanya adalah Pax Romana. Sama sekali tidak damai, saudara. Dan kita mendapati ya, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kalau Tuhan memulihkan segala sesuatu, kekuasaan yang jahat ditundukkan, keadilan akan ditegakkan, orang-orang benar akan dibenarkan, orang-orang yang menderita akan diberikan pertolongan, dan mereka yang lalim akan dijatuhkan. Harusnya ini berita baik buat semuanya kan ya? Enggak, sudah, enggak buat semuanya. Ini adalah berita buruk bagi siapa? Bagi mereka yang saat itu sedang memegang kuasa. Yaitu siapa? Para imam kepala. Imam-imam itu adalah mereka yang in charge di bait suci, yang dipercayai sebagai tempat mereka bisa berjumpa dengan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jadi saudara, kalau mau bicara tentang penata layanan keadilan, penata layanan kebenaran, penata layanan belas kasihan, itu siapa yang pegang kontrol? Harusnya ya para imam itu, sudah. Dan banyak di antara mereka sudah adalah orang-orang Saduki, sudah. Orang-orang Saduki itu adalah orang-orang aristokrat, sudah. Mereka tidak percaya kebangkitan, mereka cuma percaya Taurat. Nah, mereka golongan-golongan ini yang biasanya menjadi imam, sudah. Dan mereka in charge di dalam bait suci, sudah. Maka kita bisa mendapati ya, mereka ini memegang konstituen seluruh orang Yahudi. Seluruh orang Yahudi itu yang paling tidak sudah masih punya iman Yudaisme yang beres, sudah. Mereka pasti pergi ke bait suci Yerusalem, dan mereka yang in charge, sudah. Maka kita bisa bayangkan, sudah, Romawi ya, gubernur Romawi kalau mau deal dengan orang-orang Yahudi, sudah, mereka dealnya dengan siapa? Dealnya dengan para imam, sudah. Sudah tidak ada raja kok. Sudah tidak ada raja, sudah tidak ada kerajaan, sudah. Kalau mau mengatur orang-orang Yahudi ini, sudah, mau menenangkan mereka, mau memakai mereka, sudah. Dealnya dengan siapa? Dealnya adalah dengan imam-imam ini, sudah. Oleh karena itu nggak heran, sudah, ketika sekarang, sudah, Tuhan Allah sedang bekerja dengan hebatnya, mau memulihkan segala sesuatu, menjatuhkan penguasa yang lalim, sudah. Sementara mereka ada di dalam pihaknya penguasa yang lalim, mereka in charge di dalam bait suci Yerusalem, sudah. Maka mereka sangat terganggu, sudah. Dan mereka terganggu dengan apa, sudah? Mereka terganggu ternyata bukan sekedar karena adanya berita Yesus yang bangkit. Mereka terganggu karena ada berita bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Nah, ini dua hal yang dekat tapi tidak sama, saudara. Ini ya, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka bukan sekedar memberitakan bahwa Yesus bangkit, which itu adalah satu buah kebenaran faktual, sudah. Yesus itu bangkit, sudah. Tetapi sudah, bukan sekedar bahwa Yesus itu bangkit, tapi Yesus bangkit maka di dalam dia ada kebangkitan. Kalau di dalam bahasanya Rasul Paulus, sudah, di dalam surat Kolose pasal yang pertama, sudah, ada catatan bahwa Yesus adalah yang sulung, yang pertama dari segala yang dibangkitkan. Saya bacakan ya, Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja.
Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya dia adalah yang sulung. Bukan cuma dia yang akan bangkit, tetapi yang ada di dalam dia yang akan dibangkitkan, saudara. Saudara, memangnya apa sih ide kebangkitan itu? Saudara, kalau kita saat ini sudah berbicara tentang Yesus bangkit, biasanya sudah kita akan cepat kaitkan Yesus yang bangkit itu dengan misalkan kebenarannya dia. Tuh kan terbukti kalau dia tidak bersalah maka dia dibangkitkan. Itu betul, saudara. Lalu kita juga kadang-kadang berbicara tentang keilahiannya dia, saudara. Dan saya kira tidak salah juga, saudara. Di dalam Injil Yohanes ya, Yesus Kristus berkata bahwa aku berkuasa, aku berhak untuk memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Jadi memang Yesus yang adalah Allah sepenuhnya itu, saudara. Dia berhak untuk mengambilnya kembali, saudara. Dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Menunjukkan kalau apa? Menunjukkan kalau dia itu ilahi. Meskipun kalau kita melihat di dalam sudut pandang Paulus, sudah Yesus dibangkitkan, menunjukkan bahwa dia adalah kepala gereja yang sulung semua akan dibangkitkan di dalam dia, saudara. Dan kita mendapati hal itu, saudara, bahwa kebangkitan itu memang bisa berarti hal-hal itu, saudara. Namun, saudara, kalau itu hanya diisolir di dalam diri Yesus itu siapa? Itu masih tidak terlalu masalah, saudara. Oke lah, Yesus itu orang benar. Oke lah, bahkan kita katakan Yesus itu ilahi. Oke lah, kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Maka dia mati, dia bangkit, saudara. Tetapi masalahnya ini bukan cuma bahwa Yesus itu mati lalu bangkit, saudara. Tapi di dalam dia ada kebangkitan. Artinya ide kebangkitan itu adalah ide yang akan terjadi di dalam diri banyak orang, saudara. Kenapa ide itu menjadi satu buah ide yang kontroversial, saudara? Karena kita tahu, saudara, bahwa hari kebangkitan itu dipercaya oleh orang Yahudi sebagai satu buah hari eskatologis final, saudara. Di dalam hari kebangkitan itu maka akan ada peralihan kekuasaan. Penguasa-penguasa yang jahat akan ditundukkan, orang-orang yang lalim akan dijatuhkan, dan umat Tuhan yang tertindas itu akan diangkat kembali, saudara. Maka kebangkitan senantiasa akan menjadi satu buah ide yang menakutkan, saudara. Dan tidak terlalu mengherankan, saudara, kalau akhirnya yang menentang habis-habisan ide kebangkitan adalah siapa? Orang-orang Saduki, saudara. Karena mereka adalah orang-orang yang memang in charge di dalam bait suci, saudara. Kita bisa bayangkan, saudara, kalau ya orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat kuat punya ide tentang kebangkitan, sangat kuat mengharapkan kebangkitan. Apalagi, saudara, kalau ada kepercayaan bahwa di dalam Yesus kebangkitan itu bisa terjadi sekarang, saudara. Itu artinya apa? Ketidakadilan harus dijatuhkan. Wah, itu orang-orang Yahudi bisa gampang riot gitu, saudara. Bisa gampang melakukan kerusuhan tuh. Bisa gampang kepengen melakukan pemberontakan tuh. Begitu ada penindasan di sini dan di sana, bisa mereka terus-menerus kepengen melakukan pemberontakan, saudara. Karena apa? Ide kebangkitan. Kita percaya bahwa ketidakbenaran harus dijatuhkan. Itu ide itu bisa menyulut satu buah amarahnya masyarakat terus-menerus, saudara. Ketika melihat ketidakadilan, saudara. Karena mereka mengharapkan adanya hari kebangkitan, saudara. Maka kalau mereka tidak percaya kebangkitan, itu paling aman. Yang kedua, kalau misalkan mereka percaya Yesus bangkit, tapi Yesus saja yang bangkit, ya oke lah. Itu menakutkan, tetapi ya sampai di sana aja. Tetapi, saudara, kalau mereka memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, oh itu ide yang sangat menakutkan, saudara. Nah, ini orang-orang Saduki, saudara, tidak heran ya, mereka yang memang memegang tampuk pimpinan di dalam bait suci, saudara. Sementara pemerintahan Romawi kalau deal dengan mereka, maka kita bisa bayangkan, saudara, bahwa ide kebangkitan adalah ide yang mereka nggak suka, saudara. Karena kebangkitan itu bicara tentang perombakan kekuasaan, begitu. Jadi mereka yang sedang memegang kekuasaan tentu saja tidak suka, saudara. Nah, orang-orang Saduki, imam-imam kepala dengan membawa penjaga-penjaga, saudara, temple police, saudara, ya, penjaga-penjaga atau prajurit-prajuritnya bait suci, temple guard, ya. Akhirnya menangkap lalu memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara, saudara. Masuk ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Lalu ada banyak orang yang juga percaya, saudara. Keesokan harinya para pemimpin tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang. Lalu dikatakan Petrus Yohanes dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Nah, saudara, ini ada satu pertanyaan menarik ya. Ketika ditanya dengan kuasa siapa? Dengan nama apa kamu melakukan itu? Saudara, kita kan jadi mengingat ya bahwa Yesus Kristus juga pernah loh di dalam kitab Injil, saudara. Injil Lukas pun juga ada, saudara. Suatu kali dia mengusir setan, lalu ada banyak orang yang akhirnya mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus itu dipertanyakan kuasanya. Mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dicatat seperti itu, saudara. Dan kita melihat, saudara, ternyata pertanyaan yang sama sekarang dipertanyakan kepada murid-murid. Dengan kuasa siapa kamu saat ini mengusir setan? Dan karena mereka ini dicatat dalam kitab suci kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini, saudara, ini pakem penting, saudara, ya. Gereja dipenuhi Roh Kudus menyaksikan Yesus Kristus. Mereka ini penuh dengan Roh Kudus lalu menyaksikan Yesus Kristus. Petrus penuh dengan pimpinan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika sekarang aku harus diperiksa karena perbuatan baik kepada orang sakit
dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu bahwa seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Ini semua adalah karena kuasa Yesus Kristus yang sudah kamu salibkan itu. Dan ini membuat semakin tajam, saudara, bahwa mereka itu kenapa nggak suka dengan ide kebangkitan. Pertama, karena kebangkitan itu bikin tidak stabil. Ide kebangkitan itu bikin perlombaan kekuasaan. Sementara mereka adalah orang yang deal dengan kuasa. Lalu sudah, mereka juga yang langsung head to head clash dengan Mesias. Kamu yang menyalibkan. Tentu yang menyalibkan Romawi, sudah. Cuman ya kan mereka bekerja sama, sudah, khususnya imam-imam kepala, sudah. Maka sekarang sudah, Petrus melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini semua adalah penggenapan dari Mazmur 118. Yesus itu adalah batu penjuru yang dibuang. Batu penjuru yang akhirnya batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang sekarang menjadi batu penjuru. Ini adalah dari Mazmur 118, sudah. Sudah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 118 ya, ada komentator yang mengatakan bahwa Mazmur 118 itu adalah Mazmur bait, nyanyian tempel, sudah, nyanyian bait suci, sudah. Dan mereka adalah otoritas bait suci, sudah. Ini adalah nyanyian tempel, sudah. Dan di dalam nyanyian tempel itu ada kalimat-kalimat seperti ini. Saya coba bacakan ya. Nah, di dalam Mazmur 118. Ini ya, ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Nah, sudah, saya coba bacakan ya beberapa ayat di dalam Mazmur 118 ini. Segala bangsa mengepung aku, ayat 10. Tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku, ya mengepung aku. Tapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku seperti lebah, bernyala-nyala seperti api dalam semak duri. Tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Jadi sudah, kita diajak untuk melihat ya, di dalam bagian ini, di dalam nyanyian tempel ini sudah, ketika umat Tuhan itu akhirnya terus berharapnya kepada Tuhan, maka musuh-musuh yang menyerang seperti lebah, seperti kekuatan yang besar sekali, itu akan dipatahkan semuanya, sudah. Lalu selanjutnya ya, ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini adalah lagu tentang rumah Tuhan, bahwa akan ada yang diberkati ketika ada yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah nyanyian bagi tempel, sudah. Dan sekarang sudah, mereka adalah otoritas bait suci. Mereka adalah otoritas dari tempel, sudah. Tetapi otoritas dari tempel sekarang justru menjadi musuh-musuh yang menyerang, sudah. Dan tidak heran, sudah, para rasul ini tidak takut sama sekali, sudah. Karena batu yang dibuang sekarang menjadi batu penjuru, justru menjadi batu pokok akan satu buah bangunan yang baru, sudah. Jadi murid-murid ini sekarang sudah memakai Mazmur 118 yang adalah nyanyian tempel bagi mereka, sudah. Tempel, bait suci, mereka adalah otoritas bait suci. Murid-murid ini sekarang sedang mengklaim Mazmur 118 yang adalah nyanyian tempel, ini adalah Mazmur untuk Kristus. Maka di dalam Kristus ada tempel yang baru, ada bait suci yang baru, tempat kita berjumpa dengan Tuhan yang baru. Batunya sih kamu buang, tapi itu adalah batu yang pokok, batu penjuru untuk membangun satu buah tempel yang baru. Kristus Yesus yang kamu salibkan, yang mati dan dibangkitkan oleh Allah, itu adalah batu penjuru untuk satu buah bait yang baru. Maka sekarang ketika ada musuh-musuh yang menyerang, dan ironisnya ya, musuh-musuh yang menyerang adalah mereka, sudah, otoritas dari tempel yang lama, sudah. Tidak heran, sudah, murid-murid gak takut dalam hal ini, sudah. Karena apa? Karena saat ini the real temple berdasarkan Mazmur 118 itu sedang berdiri dan tidak perlu takut akan lawan manapun saja, sudah. Dan setelah itu, sudah, Petrus mengklaim satu buah ayat yang sangat terkenal itu, sudah, yaitu di dalam ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebelumnya orang berpikir keselamatan itu ada di mana? Ada di bait suci Yerusalem, sudah. Sudah ingat ya, karena itu dianggap sebagai tempat di mana Tuhan itu berdiam. Ada nama Tuhan di sana. Tapi sekarang dikatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara ingat, Salomo ketika berdoa di dalam kitab Raja-Raja, dia mengatakan apa? Tuhan, ketika kami berdosa, Engkau memukul kami sampai kami dibuang jauh ke tempat yang jauh. Tetapi ketika kami berdoa, kami menghadap kepada bait suci itu. Di bawah kolong langit, sudah. Di mana kami mesti berdoa? Di mana kami mesti menghadapkan wajah kami? Di bait suci. Kalau kami mesti pergi ke tempat yang jauh, maka kemana kami berdoa? Menghadapkan wajah kami ke bait suci Yerusalem. Di bawah kolong langit ini, nama Tuhan ditaruhnya di bait suci Yerusalem. Maka kita kalau berdoa, kita menengadahnya kepada siapa? Bait suci Yerusalem. Daniel, saudara, ketika bait suci Yerusalem sudah hancur sekalipun, ketika berdoa menghadapnya mana? Menghadap ke bait suci Yerusalem, saudara. Maka kita mendapati ya dalam bagian ini, saudara, Petrus berkata bahwa bait suci Yerusalem seperti yang kamu percayai itu sudah bukan bait suci Yerusalem. Tetapi sekarang yang mana nama di bawah kolong langit ini yang mana kita itu bisa diselamatkan.
safeguard kita bukan lagi bait suci Yerusalem, tetapi dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Dia sungguh-sungguh ada new temple. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan kepulihan segala sesuatu, kita berjumpa dengan pengampunan dosa di sini, saudara. Baik, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa. Kita berdoa meminta kiranya Roh Kudus bekerja di antara kita untuk membuat kita bisa sungguh-sungguh menyaksikan Kristus Yesus, yang mana hanya di dalam Dia ada keselamatan. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan. Ayat yang sangat terkenal itu sudah, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.